Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin di channel ini. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita sebuah film survival dengan judul Mine. Film yang mengisahkan perjuangan seorang marinir Amerika yang terjebak di ladang ranjau sebuah gurun selama 3 hari karena kakinya menginjak sebuah ranjau darat sehingga terpaksa mager di sana. Bagaimana nasib marinir tersebut? Buat yang penasaran langsung aja yuk, pastikan wifi menyala, mari kita let's go. Adegan dimulai dengan memperlihatkan dua orang marinir Amerika Serikat bernama Mike Stephen dan Tommy Madison, pasukan sniper yang mendapatkan tugas untuk berperang melawan teroris di Afrika Utara. Hari itu Mike dan Tommy mendapat misi untuk membunuh seorang bos teroris berbahaya, di mana informan mengatakan bos teroris itu akan berada di sebuah titik di gurun itu. Singkatnya, bos teroris itu pun terlihat di lokasi yang sudah diinformasikan. Namun, saat Mike hendak menarik pelatuk senjatanya, keluar seorang perempuan muda mengenakan baju pernikahan. Mike pun menyadari itu adalah sebuah acara pernikahan anak si bos teroris, di mana Mike tipe laki-laki yang menganggap pernikahan adalah sebuah hal yang sakral. Dia pun tiba-tiba ragu untuk melepaskan tembakan itu, hingga akhirnya Mike dan Tommy kepergok oleh pasukan teroris dan diserang balik oleh mereka. Lalu Mike dan Tommy berusaha melarikan diri, yang tentunya pasukan teroris itu tidak tinggal diam dan terus mengejar Mike, hingga akhirnya mereka berdua terdesak. Saat pasukan teroris tersebut sedang mencari mereka berdua di sekitaran gurun, beruntung datang badai pasir besar yang membuat pasukan teroris itu terpaksa mundur dan menghentikan pengejaran mereka. Alhamdulillah, Mike dan Tommy pun selamat dari kejaran mereka. Lantas Mike dan Tommy melaporkan kepada komandannya bahwa misi telah gagal dan meminta agar pihak markas dapat mengevakuasi mereka dari gurun tersebut. Karena sedang terjadi badai pasir, pihak markas meminta mereka untuk pergi ke sebuah desa, di mana di sana mereka akan dijemput. Diperkirakan dibutuhkan waktu 5 jam untuk mencapai titik yang diinstruksikan oleh komandan markas. Di tengah panasnya gurun, mereka terpaksa berjalan menyusuri lahan-lahan gersang. Keduanya saling ngobrol ngalor ngidul, dan Mike pun menemukan sebuah mainan tentara-tentaraan dalam perjalanan tersebut. Nanti teman-teman akan paham kenapa Mimin sebutkan mainan ini. Mereka terus berjalan menuju desa penjemputan. Siapa sangka nasib naas akan segera menimpa keduanya. Saat mereka berada di sebuah areal gurun yang dipenuhi ranjau, Mike menghentikan langkahnya karena melihat adanya tanda-tanda keberadaan ranjau di area gurun pasir di hadapannya. Tommy yang sedikit selengean tidak menghentikan langkahnya dan tetap berjalan. Mike mencoba mengingatkan Tommy agar berhati-hati dan mengajaknya mengambil jalan lain. Namun karena Tommy merasa haroream gusti karena harus memutar jauh, Tommy mengabaikan peringatan Mike dan tetap berjalan lurus memasuki areal gurun yang diduga Mike sebuah ladang ranjau. Dan firasat Mike pun kejadian saat Tommy dengan pede berat sambil menyusuri gurun dengan berjalan mundur. Tiba-tiba sebuah ranjau darat beleduk pada pijakan Tommy, membuat kedua kaki si Tommy ucrat-acret kemana-mana. Tommy yang melihat kakinya menghilang terlihat syok dan kesakitan. Mike mencoba menolong dengan melangkah pelan-pelan mendekati Tommy yang tergolek lunglai di tanah. Tiba-tiba Mike juga malah ikut-ikutan latah menginjak ranjau. Mike segera menghentikan langkahnya supaya nggak ikut meledak seperti Bang Tommy. Tak bisa melangkah lebih lanjut, Mike mencoba menenangkan Tommy yang histeris serta menyuruhnya menyuntikkan morfin ke kakinya untuk mengurangi rasa sakit. Mike lalu meminta Tommy menghubungi markas menggunakan radio yang berada di tas pundaknya. Namun, Tommy yang melihat kedua kakinya sudah buntung serta mungkin tak kuasa menahan rasa sakit yang wow banget, dia lantas mengambil jalan pintas dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Kepala Tommy pun cerot bucat. Tommy langsung meregang nyawa meninggalkan Mike yang bersedih seorang diri dengan diiringi lagu Ku Menangis dari Rosa.
Kini tinggallah Mike sendiri di hamparan gurun gersang tanpa ujung. Mike berusaha tetap tenang menghadapi situasinya. Mike mencoba mengambil radio yang berada di jenazah Tommy dengan menggunakan kapak yang diikat pada seutas tali. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya upaya itu berhasil. Namun, ternyata baterai radio itu habis. Beruntung Mike memiliki power bank tenaga surya. Namun dia harus mencasnya terlebih dahulu dengan menjemurnya di terik matahari. Singkat cerita, baterai pun terisi. Mike lantas menghubungi markas meminta helikopter untuk menjemputnya di titik dia berada. Mike menjelaskan kondisi yang dihadapi. Mike melaporkan bahwa Tommy sudah modar dan dirinya terjebak di tengah gurun tak bisa bergerak karena kakinya menginjak ranjau. Namun entah kabar buruk atau baik, pihak markas mengatakan bahwa Mike harus menunggu setidaknya 52 jam di gurun itu sebelum pasukan penjemput bisa tiba di sana. Karena di daerah menuju arah posisi Mike sedang ada sebuah badai pasir. Kebayangkan megabutnya si Mike, nggak bawa HP, nggak bawa udud. Dalam situasi tersebut beliau pun harus mager di sana 3 hari 2 malam. Lanjut ke cerita, beberapa jam kemudian Mike sudah kehabisan persediaan makan dan minum. Belum cukup masalah yang dihadapinya, di hadapannya kini terlihat sebuah badai pasir yang sedang menuju ke arahnya. Mike lantas menancapkan senjatanya ke pasir untuk digunakan sebagai pegangan agar dirinya tidak terbawa angin dan supaya pijakan kakinya tidak terangkat dari ranjau. Badai pasir berhenti. Sungguh beruntung jasad Tommy terbawa angin hingga berada di dekat Mike. Mike lantas mengambil baterai radio dari tas Tommy. Namun apesnya ternyata sekarang malah radionya yang terbawa jauh dari arah Mike. Mike lalu mencoba peruntungannya dengan menembakkan pistol ke arah langit, berharap ada seseorang yang mendatanginya serta memberikan pertolongan. Upayanya tak sia-sia, tiba-tiba muncul seorang, sebut saja Mas-Mas Gurun. Mike lantas mencoba meminta pertolongan kepada orang asing tersebut. Namun bukan bantuan yang didapat, Mike malah dibikin kesal oleh Mas-Mas itu. Bukannya ditolong, Mike malah dinasehatin sama si Mas-Mas itu. Mas Gurun itu menyuruh Mike untuk tetap melangkahkan kakinya ke depan dan memasrahkan apa yang akan terjadi setelahnya. Mike lantas menjawab, "Seandainya saya melangkahkan kakinya, maka itu akan menjadi langkah terakhir saya." Mas-mas itu pun menghampiri Mike lalu meminta botol minuman Mike untuk diisi ulang. Kebetulan beliau mungkin punya usaha depot ulang aqua galon. Setelah itu Mike kembali meminta tolong kepada Mas-Mas Gurun untuk mengambil radio yang berada di sisi jauh dirinya. Akan tetapi Mas-Mas itu menolak dan malah pergi sambil mengatakan pada Mike untuk terus melangkah maju. Berulang Mike meminta tolong, pria hitam manis itu pun terus mengulang-ulang kata-kata yang sama. Mike pun hanya bisa menahan rasa kesalnya sambil melihat pria itu pergi. Beberapa waktu kemudian Mike mulai haus berat. Tidak ada air, Mike mencoba minum air kencingnya sendiri. Tiba-tiba seekor bocil maghrib nongol dari kejauhan, berlari-lari kecil sambil menenteng botol minuman yang tadi diberikan Mike kepada Mas Gurun. Sepertinya bocil itu adalah anak dari si Mas-Mas Gurun. Mike langsung menenggak air dalam botol tersebut untuk melepaskan dahaga pada kerongkongannya. Anak itu lantas memperlihatkan sebuah mainan tentara-tentaraan, mainan yang persis dengan yang ditemukan Mike pada perjalanan tadi. Lalu anak itu seakan menggunakan mainan tersebut untuk menasehati Mike agar dia terus melangkahkan kakinya ke depan. Mike lantas meminta agar anak itu mengambil radio komunikasi. Namun bocil tersebut hanya diam, mungkin tidak mengerti dengan apa yang disampaikan si Mike. Mike pun kesal dengan magernya si anak itu. Dia malah marah-marah sama si anak itu. Lantas anak itu pun ngaleos dan Mike pun gendok. Malam pun tiba, Mike masih setia dengan tekadnya berdiri di gurun itu. Bosan, Mike pun menghibur diri dengan melihat foto istrinya pada handphonenya. Jangan tanya kenapa telepon itu nggak dipakai untuk telepon. Hari semakin larut lalu masalah baru pun datang. Tiba-tiba di hadapannya muncul segerombolan serigala mendekati Mike. Beruntung serigala itu hanya mengambil jenazah Tommy dan tidak menyerang Mike. Mike pun mengucapkan alhamdulillah. Pagi tiba, mentari bersinar. Mike terlihat sudah sangat kelelahan karena menahan diri dari tidur. Lalu Mas-Mas Gurun kembali muncul di hadapan Mike. Mas-Mas itu bertanya, "Siapa nama kamu?" Mike menjawab, "Nama saya Mike tapi nggak pakai Ardila." Lantas Mas-Mas itu malah ketawa ketiwi kayak abis abok aibon. Mas Gurun lalu mengatakan,
Mike dalam bahasamu, tapi dalam bahasaku, Mike adalah pria yang tak bisa mengambil langkah kaki maju ke depan. Mike merasa bete karena pria itu mentertawakan kesusahannya, lantas menyebut mas-mas gurun itu sebagai beber. Lantas si Maghrib itu kembali mengatakan, beber dalam bahasaku adalah pria bebas yang bisa berjalan sesuai keinginannya. Lalu mas-mas itu bertanya kepada Mike, kenapa dirinya bisa menginjak ranjau? Lantas Mike menjawab, karena aku nggak tahu ada ranjau di bawah tanah ini, tidak seperti kamu yang sudah hafal posisi-posisi ranjau di area gurun ini. Itulah sebabnya engkau berjalan zigzag. Lalu Mas Gurun pun berkata bahwa dirinya juga tidak mengetahui di mana ranjau itu tertanam. Dia hanya terus melangkahkan kakinya dan cepat atau lambat dirinya pun akan terkena ledakan ranjau di sana. Setelah terlibat pembicaraan itu, Michael kembali meminta bantuan kepada Mas Gurun agar dia bersedia mengambil radio komunikasinya. Mas-mas itu pun kini berbaik hati dan bersedia mengambil radio tersebut dan menyimpannya di dekat Mike. Mike lantas berterima kasih dan langsung menghubungi markas. Namun tak ada seorang pun yang membalas panggilannya. Mike langsung terkulai lemas dan terlihat mulai putus asa. Lalu mas-mas gurun yang asalnya rese mencoba memberi semangat kepada si Mike. Pria itu memegang wajah Mike lalu dirinya menasehati Mike agar dia menjadi manusia yang bebas, memasrahkan semua pilihannya kepada penciptanya dan mengambil langkah maju. Karena terkadang sebuah langkah yang salah pun bisa membawa dirinya pulang. Sebuah pesan sederhana namun dirasa Mimin memiliki arti yang sangat dalam. Lalu Mas Gurun itu kembali pergi meninggalkan Mike sendiri. Hari menuju sore, Mike belum sholat asar. Mike semakin kelelahan lantas dia mulai berhalusinasi. Dalam bayangannya dia melihat Tommy yang tiba-tiba hidup lagi. Tommy dalam halusinasinya itu berkata agar Mike tetap berjuang dan bertahan hidup karena keluarganya sedang menunggunya untuk pulang ke rumah. Malam hari kedua tiba. Hawa panas siang diredam oleh angin malam yang menggigilkan tubuh. Mimpi buruk Mike belum usai ketika gerombolan ganteng-ganteng serigala kembali menghampiri Mike. Namun kali ini yang menjadi sasaran adalah Mike. Serigala-serigala itu mencoba menyerang Mike. Mike dengan sigap melepaskan tembakan ke arah serigala-serigala tersebut. Saat sedang heboh sendiri, bayangan Tommy kembali muncul meririwih Mike agar dirinya melompat dari ranjau tersebut. Untuk mengurangi efek ledakan, Mike mencoba membuat parit dengan menggali pasir sekitar pijakan. Mike terus menggali, tiba-tiba salah seorang serigala menggigit kaki si Mike. Mike yang panik langsung melompat dan seketika itu pula terlihat sebuah ledakan dari pijakan kaki si Mike. Tiba-tiba adegan berpindah di pagi harinya. Terlihat Mike memegang sebilah pisau dan di sekitarnya terdapat serigala-serigala yang sudah meninggal dunia dengan darah berceceran di sekitarnya. Ternyata Mike belum lompat dari pijakannya. Ledakan ranjau itu hanyalah halusinasinya. Lalu tiba-tiba radio komunikasi berbunyi. Terdengar suara kopdar kijang satu, di sini lumba-lumba burik. Dalam keputusasaannya Mike kembali harus menerima berita yang tidak menyenangkan, di mana markas militer meminta Mike untuk kembali menunggu selama 17 jam lagi. Karena pasukan penjemput sedang terlibat baku tembak dengan pasukan teroris. Mendengar itu pikiran Mike semakin papuket. Lantas terdengar suara wanita yang dikenalnya dari radio komunikasi. Wanita itu adalah Jenny, istrinya. Merasa dirinya tidak akan selamat, Mike lantas meminta maaf kepada Jenny atas segala kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Sungguh adegan yang menyedihkan jiwa Mimin. Lanjut ke cerita. Di tengah terik matahari serta hantaman debu pasir, Mike terlihat ingin menyudahi perjuangannya. Mike mencoba mengalah pada rasa kantuknya dengan menjatuhkan dirinya ke tanah. Ya, kalau istilah kita mah pengen pisan nggak gogoler, meren si Mike. Namun tiba-tiba tubuh Mike ditahan oleh seorang dan ternyata itu adalah Mas-mas Gurun. Sungguh baik pria hitam ini, dia peduli dengan nasib Mike dengan caranya sendiri. Dia menceritakan kepada Mike bahwa dirinya adalah salah satu korban dari ladang ranjau di gurun itu, di mana dia terkena ledakan saat dia dan anaknya sedang mencari ranjau untuk dijual kembali. Rupanya mas-mas gurun itu menggunakan kaki palsu, dan ternyata bocil Maghrib yang tadi memberikan botol minuman kepada Mike adalah mas-mas gurun itu sendiri. Lantas mas-mas itu menceritakan bahwa anaknya sudah meninggal dunia bersamaan saat dirinya kehilangan kaki oleh rejakan ranjau. Lantas si Mas kembali memberikan nasihat kepada si Mike
agar dirinya menjadi pria yang bebas dan tetap melangkahkan kakinya ke depan tanpa perlu memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Dan mas-mas gurun itu pun pergi meninggalkan dirinya. Mike lalu melihat mas-mas gurun yang berjalan menjauh darinya. Mike tiba-tiba berada di rumah masa kecilnya. Mike melihat dirinya semasa kecil di mana di hadapannya terlihat ayah Mike yang sedang menyiksa ibunya. Rupanya Mike memiliki kisah pilu pada masa kecilnya. Adegan kembali menuju Mike yang sudah sangat ripuh. 3 hari belum makan, belum minum, belum bobo, dan belum mandi. Lalu muncul lagi bayangan Tommy memberitahukan bahwa pasukan penjemput sudah tiba di lokasi dirinya berada. Akhirnya Mike pun tersadar bahwa apa yang dia lihat hanyalah sebuah fata morgana dalam pikirannya. Tiba-tiba sebuah peluru menghujam perut Mike. Gawat, tampaknya pasukan teroris sudah menemukan Mike dalam pengejarannya. Dalam posisi kejepit, Mike masih bisa berpikir cepat. Dia lalu menembaki ranjau darat sekitarnya agar pasir gurun berterbangan ke udara sehingga memberi dirinya kamuflase agar tidak terlihat oleh teroris. Lalu Mike yang memang sniper jempolan mengambil senjatanya dan menembak seluruh teroris yang terlihat di hadapannya. Pokoknya ajim pisan lah, adegan ini mah heroik banget gitu loh. Saat teroris itu sudah mati, dari kejauhan muncul seorang di atas bukit gurun yang ternyata itu adalah ayah Mike. Lalu ayahnya Mike langsung memeluknya sambil mengatakan, "Kamu harus terus melanjutkan hidup kamu." Halusinasi itu pun memberikan kekuatan kepada dirinya. Dengan segala keraguan-raguan, Mike perlahan memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya dari pijakan ranjau. Sebuah langkah tersulit sepanjang hayat Mike. Lalu, duh anjir ranjau itu nggak meledak. Hana saya tegang dan menunggu-nunggu, ternyata cuma begitu saja. Saat Mike melangkah ternyata tidak terjadi apa-apa. Kaget dirinya belum mati, Mike mendadak lemas dan terjatuh. Mike lantas mencoba memeriksa perihal barang yang dipijaknya selama 3 hari itu. Dan ternyata itu hanyalah sebuah kaleng yang mana pada saat dibuka di dalamnya terdapat sebuah mainan tentara-tentaraan. Dan sepertinya mainan itu milik almarhum anak dari si mas-mas gurun. Aduh leles. Kembali ke cerita, Mike pun merebahkan tubuhnya sambil tertawa lepas. Sebuah ironi yang membahagiakan, sebuah kekonyolan yang memberikan banyak pelajaran hidup. Lalu tak lama pasukan penjemput pun tiba di lokasi Mike. Alhamdulillah, adegan terakhir terlihat Mike tiba di sebuah bandara, menandakan bahwa dirinya Mike sudah pulang dan bertemu dengan istrinya Jenny. Dan film pun udahan. Tampaknya semua sudah jelas ya teman-teman, gak ada yang perlu dibahas lebih lanjut. Sedikit komen aja dari Mimin, ini adalah film yang sangat direkomendasikan untuk ditonton. Ceritanya simple, namun dibalik semua itu menyimpan banyak pelajaran dalamnya. Alurnya yang gitu-gitu aja justru menjadi kekuatan film ini. Seluruh tokoh dalam film ini terbilang cukup sukses memainkan emosi penontonnya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah: pertama, saat Anda berjalan kemanapun, baik ke mall atau ke kampus ataupun ke kantor, pastikan ya jalan yang kamu ambil itu nggak ada ranjau di hadapannya. Kedua, apabila teman-teman berada dalam sebuah pilihan-pilihan sulit dalam hidup, terkadang kita hanya harus mengikuti nurani, lalu pasrah pada Tuhan agar kita bisa berjalan maju. Tak jarang kita berhenti karena tak sanggup mengambil keputusan hanya dikarenakan ketakutan dalam pikiran kita sendiri. Langkah pertama selalu terlihat sulit, dan yang sebenarnya saat Anda memulai pijakan pertama, Anda akan melihat banyak kemudahan di hadapannya. Intinya sih pede aja lagi, karena seringkali langkah yang terlihat salah ternyata adalah langkah yang membawa Anda menuju sebuah kesuksesan. Ya mungkin segitu aja ya kali review film kali ini. Makasih ya udah nonton sampai habis. Kalau suka channel Mimin boleh di subscribe ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata Mimin undur diri. Keep cool and gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.